Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam forum Leadership Moment. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya sebuah feedback. Kita sebagai pemimpin, baik di perusahaan, baik di gereja, baik di organisasi, baik di keluarga, biasanya kita punya keinginan 3 hal terhadap orang-orang yang kita pimpin. 1, personal growth. Kita ingin orang yang kita pimpin, baik itu anak-anak kita, murid-murid kita, karyawan kita, jemaat kita, kita ingin mereka bertumbuh terus. Dan kita anggarkan untuk itu. Kita kirim mereka ke training, kita belikan buku, kita bayari sekolah. Semua tujuannya apa? Personal growth. Yang kedua, kita ingin mereka perform well, performance. Ya. Jadi kita ingin mereka bisa berhasil apapun yang mereka kerjakan di bidang apapun. Anak-anak bisa berhasil sekolah, ya di kantor karyawan, staff manager bisa sukses, perform well di atas rata-rata, excellent. Dan yang ketiga tentu productivity. Ya. Supaya apa yang kita input, investasikan, menghasilkan lebih banyak dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Jadi kita sebagai pemimpin ingin supaya orang yang kita pimpin, 1, mengalami personal growth, yang kedua perform well, yang ketiga berbuah atau productivity meningkat. Nah, kita spend banyak waktu, banyak energi, banyak uang untuk supaya ketiga hal itu terjadi. Tapi ada satu hal untuk meningkatkan ketiga hal tadi yang cukup strategis, sangat efektif, dan sangat murah. Dan saya sebut itu adalah feedback. Kebanyakan orang memakai feedback dengan sangat keliru. Kita lihat misalnya anak-anak kita akhir tahun ajaran pulang sekolah dengan rapot yang tidak jelek. Misalnya semuanya A, tapi kemudian ada satu bahasa Inggris yang C. Kemudian kita panggil anak kita tanya dia, kok bisa kamu dapat C itu bagaimana? Itu feedback. Tapi fokusnya keliru. Ya. Ada semua yang A lain kita tidak bicarakan, kita tidak beri feedback. Padahal dia sudah berjuang mati-matian. Tapi yang C1, kita ambil waktu untuk beri dia feedback panjang lebar. Mata kita ini memang kebalik. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita lebih gampang lihat salahnya orang daripada lihat baiknya orang. Termasuk itu suami atau istri sendiri, lebih gampang lihat salahnya, lebih gampang lihat kurangnya. Anak sendiri, orang tua, karyawan, staf, bos, ya, pendeta, semua. Kita dilatih mata kita untuk lihat kurangnya orang. Nah, kita mau berlatih sebagai pemimpin untuk membalik cara pandang kita. Cari pada saat orang berbuat baik, saat itulah kita berikan feedback. Nah, feedback penting. Kalau feedback itu bagus, di waktu yang tepat, dia akan boost performance, personal growth, dan productivity. Tapi kalau feedback diberikan dengan keliru, akibatnya apa? Baik itu negatif feedback maupun positif tapi diberikan dengan keliru, akibatnya orang bisa bitter, frustasi, atau kita tidak sama sekali memberi feedback. Akibatnya apa? Akibatnya performance akan pelan-pelan terus menurun karena tidak ada afirmasi. Semua orang di dunia ini butuh yang 3 hal ini. 1 adalah afirmasi, kedua recognition, diakui. Yang ketiga, encouragement. Jadi feedback bisa mengandung 3 hal itu. Orang yang dipuji berbuat sesuatu yang baik akan mengerjakan itu berulang kali, terus menerus dan semakin baik. Bagaimana memberi feedback yang baik? Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, berikan sesegera mungkin. Ya. Apakah insentif kenaikan gaji itu feedback? Iya, tapi tidak segera biasanya. Begitu lihat
Anak saudara, istri, suami, karyawan, staff, manajer mengerjakan sesuatu yang baik, ya, sesegera mungkin berikan pujian, berikan afirmasi, berikan recognition, ya, berikan encouragement supaya dia terus ulangi hal itu. Nomor 2, harus value base. Ya, jangan sekedar numbers base, jangan sekedar profit base, tapi value base. Yang diberi afirmasi itu prestasi, perbuatan, behavior yang value base. Entah itu integritas, entah itu excellence, entah itu stewardship, apakah itu generosity, ya, atau itu servanthood, melayani yang lain. Tapi semua perbuatan-perbuatan yang patut dipuji itu harus value based. Value-nya organisasi apa? Itu yang harus diafirmasikan sehingga bisa menciptakan culture yang baik. Yang ketiga, orang tahu apakah saudara tulus atau tidak. Pemberian pujian, recognition, afirmasi harus genuine, tulus, dan tidak diobral, ya. Tapi betul-betul diakui bahwa dia mengerjakan lebih daripada yang diminta, bahwa hidupnya bisa jadi model, bisa jadi contoh, walaupun cuma kecil, walaupun 1 degree, 2 degree, tetap diberi afirmasi. Jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu obral. Yang penting orang bisa menghargai apa yang sudah sampaikan. Genuine, authentic, itu penting. Orang bisa merasakan saudara cuma ngomong di mulut atau betul-betul dari dalam hati. Yang keempat, usahakan memberikan afirmasi itu di depan orang banyak. Dampaknya akan berlipat kali ganda dibanding hanya kalau sendirian. Kalau di depan teman-temannya, karyawan yang lain, pengerja yang lain, staf yang lain, ini bisa memberikan dampak yang berlipat kali ganda. Bukan untuk menciptakan persaingan, bukan, ya, tapi untuk mengakui di depan orang-orang lain bahwa orang ini mendapatkan pengakuan dan afirmasi recognition dari saudara. Nah, habit apa yang perlu kita ciptakan supaya kita bisa memberi feedback yang baik? Feedback tidak harus selalu positif. Kalau saya ingin memberi feedback yang untuk improvement seseorang, perhatikan baik-baik. Orang bisa menerima feedback saudara yang mungkin tidak positif kalau saudara sudah punya deposit banyak dalam hal relationship dengan orang itu. Saudara sudah muji dia mungkin 7 kali, ya, beri afirmasi 7 kali, kemudian memberi feedback yang negatif sekali, dia akan bisa take it dan belajar daripadanya. Kalau saudara tidak pernah muji dia, tidak pernah beri afirmasi, recognition apa-apa, tahu-tahu kritik dia, ya tidak efektif sama sekali. Tujuannya kritik, feedback yang negatif untuk improve dia, bukan menjatuhkan dia. Nah, habit yang baru apa yang perlu diciptakan di perusahaan saudara, di gereja saudara, di keluarga saudara adalah latih mata kita, mencari kesempatan orang-orang sekitar kita berbuat sesuatu yang terpuji, yang baik. Ya. Kalau orang datang kelas tepat waktu terus kita biarin, terlambat kita marahin. Ya. Orang anak kita pulang sekolah tepat waktu terus tidak pernah kita puji, terlambat kita marahin. Kita biasakan balik mata kita untuk memberi recognition, afirmasi untuk apa yang benar dikerjakan. Walaupun itu normal sekalipun. Berikan afirmasi, beri recognition, beri encouragement. Nah, kalau ini kerjakan di rumah tangga kita, di gereja kita, di inner circle kita, di kantor, di sekolah, di mana-mana, akan menjadi culture yang baru, yaitu melihat baiknya orang daripada lihat jeleknya orang. Kalau sudah ada pertanyaan, ada komentar, silahkan kontak email di bawah ini, atau juga melalui media sosial yang tertera di sini. Terima kasih.